Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep DHCP Dynamic Host Control Protocol, di mana server, konsep, dan penerapannya. Seperti kita ketahui bahwa konsep DHCP ini adalah menyangkut tentang konsep dasar di dalam penerapan dan pembagian IP. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu mengenai konsep dasar DHCP. Nah, kita ketahui bahwa alamat IP atau IP address sering disingkat dengan kata IP ya, adalah angka 32 bit yang menunjukkan sebuah komputer pada jaringan berbasis TCP/IP. Nah, pengiriman data dalam jaringan TCP/IP ini berdasarkan IP address komputer pengiriman dan komputer penerima. Nah, untuk mengenai pengalamatan IP address dibagi atas beberapa jenis ya, pembagian IP. Ada yang disebut sebagai IP statis. Apa itu IP statis? Adalah IP konfigurasi IP secara manual. Nah, secara manual ini maksudnya adalah kita membuat atau memberikan alamat IP kepada user secara manual, terlebih dahulu menentukan jenis kelas IP apa yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah permanen. Nah, IP-nya bersifat permanen sehingga dapat kita mampu juga melakukan proses penerapan dan penetapan, termasuk juga pada temporer. Nah, IP yang kedua ini adalah IP dinamis. Apa itu IP dinamis? Adalah IP konfigurasi IP oleh komputer server melalui jaringan komputer. Nah, di IP dinamis biasanya ini adalah IP yang diberikan kepada klien secara otomatis, terlebih dahulu menentukan jenis IP apa yang digunakan. Nah, olehnya itu, di mana kebutuhan konfigurasi IP secara dinamis ini karena beberapa hal berikut. Yang pertama adalah jaringan yang berkembang dinamis, sehingga host datang dan pergi, ya. Perubahan ISP akan berpengaruh pada perubahan IP public. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya IP dinamis atau IP DHCP. Nah, kelebihan jika menggunakan IP dinamis itu apa? Yang pertama, tidak terlalu perlu setting IP satu persatu karena melibatkan used IP yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, kemudian terkoneksi seluruh komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Kemudian kelebihan berikutnya adalah selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan seperti default gateway dan DNS server. Nah, mengenai perkembangan protokol IP dinamis ini ya, 3 protokol yang pernah dipakai untuk penanganan IP secara dinamis. Yang pertama adalah RARP ya. Pada tahun 1985 tidak lama digunakan. Kemudian diganti dengan jenis BOOTP ya atau BOOTP pada tahun 1985 sampai 1993. Kemudian Bootstrap protokol diganti menjadi DHCP sejak tahun 1993 dan sampai sekarang ini. Nah, Dynamic Host Configuration Protocol ini hanya DHCP yang sekarang dipakai secara luas, artinya yang disebarluaskan yang digunakan saat ini adalah IP DHCP. Nah, untuk mengenai parameter RAP servernya, merupakan protokol pertama yang melayani permintaan IP. Nah, permintaan IP yang didesain untuk menyediakan address resolution bagi sistem di kelasnya, baik PC maupun non-HDD. Nah, menyediakan mekanisme booting lewat jaringan. Ketika booting menggunakan ARP terjadi, transfer file sistem dari server ke klien menggunakan TFT pada Trivial File Transfer Daemon, di mana RF ini tidak lama digunakan ya, sehingga protokol masih digunakan untuk mencari nomor MAC bagi komputer yang tidak tahu dengan menggunakan ARP request atau reply. Untuk sistem dan cara kerja RARP ini adalah klien MAC dan IP itu mengirimkan data ke server melalui RAP request, kemudian akan di feedback kembali oleh server dalam bentuk replay, di mana terdiri dari MAC header, kemudian IP header, kemudian RAP request message-nya. Nah, selanjutnya untuk penggunaan IP bot protocol itu sebagai lanjutan daripada ARP development bot protokol untuk menangani request address dari klien. Nah, kelebihan daripada boot lebih aman dan pengiriman selain IP juga mengirimkan netmask dan gateway menggunakan NIS over TFT untuk transfer informasi sehingga lebih aman, membutuhkan boot daemon.
Nah, kemudian untuk mengenai sistem dan cara kerja boot TP ini, ya, yang pertama kita ketahui bahwa ada klien, kemudian memberikan request kepada server, ya, kemudian UDP broadcast, selanjutnya akan direspon melalui MAC 1, MAC 2, MAC 3, IP address 1, IP address 2, IP address 3, kemudian di feedback kembali melalui UDP broadcastnya sehingga muncullah IP address, gateway, IP server, kemudian vendor spesifiknya. Nah, yang terakhir mengenai konsep di dalam DHCP merupakan standar dari EATV Internet Engineer Task Force, dikembangkan tahun 1993 sebagai perbaikan daripada boot TP, kemudian baud rate protokol dan RVC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol. Di mana kita ketahui bahwa bersama DHCP memungkinkan beberapa server jalan di jaringan dengan catatan range IP server tidak boleh ada yang overlap. Nah, sehingga kenapa banyak digunakan IP DHCP saat ini untuk memberikan alamat IP kepada setiap klien. Ya, kemudian informasi yang dikirim melalui via DHCP itu berupa IP, netmask, default router atau gateway, kemudian nama server, file server, ya, kemudian default IPTL dan lain-lain sebagainya. Di mana format DHCP, ya, bisa kita lihat nanti di dalam bentuk besaran format paket DHCP-nya, di mana ide standar memberikan IP klien, server harus ingat IP tersebut dan parameternya. Nah, yang dikirim bukan cuma IP tapi juga parameter-parameter pendukung lainnya termasuk di dalamnya tadi. Jika klien booting mendapatkan mungkin diberi IP yang sama. Jika klien booting sedapatnya mungkin bisa diberikan IP yang sama. Nah, bagaimana mekanisme sistem DHCP itu? Nah, salah satu perbedaan boot, ya, TP dan DHCP adalah boot tidak punya waktu sewa atau infinity, sedangkan DHCP punya waktu sewa. Nah, berikutnya dibanding dengan rilis kumpulan IP 1 dengan IP klien, ya, para DHCP klien menyewa dalam waktu tertentu. Jika waktu habis harus menyewa kembali. Nah, inilah parameter yang berbeda dengan konsep boot TP dan DHCP. Kemudian, bagaimana konsep DHCP message itu? Yang pertama DHCP discover. Nah, DHCP discover ini adalah untuk merupakan tipe pertama dari DHCP yang menentukan klien broadcast untuk menemukan server DHCP lokal, di mana opsi message-nya tipe dikondisikan 1. Ada juga DHCP yang bagian over, ya, ada juga requestion, kemudian ada juga DHCP arc, ya, kemudian ada juga DHCP arc, kemudian deadline, DHCP release, kemudian DHCP prom. Nah, kemudian ada beberapa aturan-aturan yang ada di dalam aturan proses RFC 2131 adalah ketika DHCP klien masuk bergabung ke dalam suatu jaringan, maka klien tersebut akan melakukan broadcast dengan mengirimkan pesan DHCP cover ke suatu network. Nah, bagaimana proses kerja dan langkah kerja daripada sistem DHCP ini adalah yang pertama, klien mengirimkan replay ke DHCP server dalam bentuk DHCP discover dan UDP broadcast. Nah, kemudian di dalam requesting server DHCP itu akan dikirimkan kembali ke klien DHCP over UDP broadcast. Nah, selanjutnya dikembalikan lagi ke DHCP request sehingga terjadi information antara IP1, IP2, IP3 dan kembali lagi ke dalam bentuk DHCP arc. Inilah proses dan mekanisme sistem kerja DHCP. Nah, apa yang diperoleh adalah IP address, gateway, IP server, option dan lain-lainnya. Di mana blok aliran protokol DHCP itu diatur ke dalam service device server atau disebut sebagai listen, ya. Kemudian menerima DHCP discover dari klien. Setelah itu DHCP server menawarkan IP address, ya, ke klien, kemudian di klien menerima tawaran dari IP address DHCP requestin dari DHCP server. Setelah itu lagi di feedback lagi DHCP server menyetujui apakah requestin IP pack dari klien. Setelah itu DHCP server menyimpan konfigurasi IP address klien dalam database. Selanjutnya selesai. Nah, inilah aliran blok aliran protokol DHCP.
Selanjutnya, di mana aliran back DHCP di HCP Discover, kita bisa melihat form berikut ini. Yang pertama, untuk tampilan yang pertama, analisa back DHCP Discover. Kemudian ada juga analisa paket DHCP Over, juga analisa pack DHCP ACK ya, ARC. Kemudian ada juga analisa paket DHCP Deadline. Kemudian ada juga DHCP Relay Agent ya. Semua message DHCP selama proses menggunakan sistem broadcast mengirim ke banyak, maka hal ini membuat pesan DHCP tidak sampai pada jaringan yang lain. Nah, konsekuensinya perlu diinstal DHCP Relay untuk apa? Untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik. Kemudian meneruskan message DHCP di antara jaringan yang ada. Nah, router sudah menyiapkan konfigurasi untuk DHCP Relay Agent, baik Cisco router maupun server Windows yang berfungsi sebagai router pembagi. Nah, untuk DHCP Relay Agent bisa kita lihat topologi yang ada di sini ya. Nah, topologi yang ada di sini, di mana konfigurasi DHCP server itu bisa kita lihat melalui konfigurasi perintah berikut ini, di mana file konfigurasi utama DHCP server pada etc/dhcp3/dhcp.configuration. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya ada penanganan 2 atau lebih subnet ya. Jadi ada range-nya, kemudian option routernya, di mana ada domainnya, DNS-nya. Nah, kemudian juga untuk konfigurasi status DHCP for boot TP-nya. Nah, kemudian konfigurasi DHCP server, di mana informasi penting, informasi tentang klien menyewa IP bisa dilihat pada dhcp.list pada directory DHCP yang sudah kita install sebelumnya. Nah, di mana konfigurasi mesin klien ya, mesin klien itu biasanya orang menggunakan Red Hat atau Debian ya, atau konfigurasi DHCP klien. Nah, biasanya perintahnya kalau di Red Hat pada ./etc configuration dan seterusnya. Kemudian kalau di Debian pada .etc.network interface, di mana dynamic DNS ini adalah kolaborasi antara DNS dan DHCP, kemudian membutuhkan bin 9 dan DHCP 3. Nah, konfigurasi file utama dhcp.configuration dan .configuration. Nah, itulah mengenai materi singkat tentang konsep dasar DHCP dan penerapannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda menyukai materi ini, silakan di like, subscribe, share, aktifkan loncengnya, dan memberikan komentar di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.